conference dengan pelaksanaan ITP online. Jadi mungkin aku yang di sini off dulu. Nanti aku minta nggak apa-apa, Mbak. recordingnya aja ya. Sip. Oke. Ya semuanya saya mundur dulu ya. Ya, Mbak Heti. Sampai jumpa lain kali. Ya, selamat meeting lagi. Oke deh, yuk. Thank you. Oke. Pak Zila, ini saya sudah masuk, udah. Sudah, nah ini kita bisa lihat di layar saya, udah masuk seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan sebenarnya dari Mentimeter ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pergi ke mentimeter.com. Ini kan bisa langsung otomatis tampil ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai ice breaking seperti sekarang. Oke, slide berikutnya. Ini ada beberapa hal, coba Bapak Ibu urutkan. Dari yang terpenting kira-kira apa sih menurut Bapak Ibu sekalian? Di Mentimeter ya? Ya, di menti.com. Gimana itu? Masih yang sama, masih link yang sama. Itu harusnya slide-nya udah berubah ya. Di layar Bapak Ibu sekalian. Karena di sini di saya masih berikan 5 kata sifat, kata benda. Nah, itu saya bisa tulis apa? Ya? Oh, tadi belum dicoba berarti. Nah, jadi itu 5 kata sifat dari saya soalnya. Kalau udah dicoba, udah dimasukkan kata-katanya, nanti berubah. Oke, saya coba ya. Masukannya di mana tuh? Ini kan udah masuk, berubah lagi ya. 5 kata sifatnya dimasukkan dari di tag di mana? Di bawahnya ada text box-nya, Bu. Itu dimasukkan aja gitu? Dimasukkan aja kata-katanya apa saja. Yang ada tulisan internet ini? Iya. Di saya nggak ada text box. Nggak ada. Ibu ke menti.com sudah? Udah, ini di sini sudah ada kalimat berikan 5 kata sifat dan seterusnya. Nah, tapi nggak ada tempat untuk ngetiknya. Oh, tidak ada tempat untuk ngetiknya ya? Enggak, kok di mana ya? Sebentar, saya kasih lihat. Ini kita masuk ke menti.com. Ini saya lagi tulis nanti kita masukkan 32 96 49 seperti ini. Lalu kita submit. Nah, nanti kalau di saya tampilannya seperti ini, Bu. Ini kita bisa masukkan. Misalnya masukkan aja terus submit. Masukkan saja, nanti lalu submit. Ini sekarang bisa saya pakai nih? Bisa, Bu. Oke. Masuk ke sini. Tuh, malah hilang lagi. Alamatnya yang ini ya, Bu, menti.com, www.menti.com. Kenapa? Saya harus akses ini dulu? Iya, Bu, lewat browser. Masuk dari browser, Bu. Jadi buka browser dulu, Bu. Ini dari tampilan ini. Saya klik di tampilan ini apa gimana? Oh enggak, Ibu buka Google Chrome atau buka Firefox, browser di laptop Bu Yayu, lalu masuk ke www.menti.com. Berarti saya keluar dari ini dulu dong, untuk ke Google Chrome? Iya, betul. Atau dari HP juga bisa, kalau Ibu mau gunakan HP juga bisa. Enggak, saya nggak bisa pakai HP, itu masalahnya. Oh iya, berarti Ibu berpindah layar dulu, Bu. Berpindah jendela. Maksudnya? Jadi buka Google Chrome-nya aja. Nggak kelihatan di bawah Google Chrome-nya di mana. Saya harus kemana nih? Oh, Ibu full screen ya? Itu kalau Ibu di pojok kanan atas, itu ada lambang full screen-nya, itu exit full screen dulu, Bu, bisa. Oh, oke. Bentar. Berapa tadi ininya? Coba saya masuk ke full screen. Apa ke ini? 32 berapa? 329649. 329649. Daripada pakai laptop. Nggak mau kecil tuh screen-nya. Bisa diminimize juga, Bu. Iya, udah. Tapi saya klik nih, nggak bisa nih. Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini sudah diurutkan ya. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, ternyata menurut Bapak Ibu yang paling penting itu teknologinya. Teknik pembelajarannya kedua, rancangan pembelajarannya ketiga, terakhir adalah pengajarnya sendiri yang penting. Oke. Ini menarik sekali ya. Nanti berapa orang ya, Kan? Itu sebenarnya baru 1 orang. Ini baru 1 orang ternyata ya.
Coba yang lain silakan di input juga. Kita tunggu responnya. Ini saya udah masuk nih. Sudah masuk ya Bu Inanti ya? Yang pertama. Udah saya kirim. Teknologi. Oke, oh ini dari Bu Inanti mungkin ya. Nah, menariknya Mentimeter seperti ini kita bisa anonim juga. Jadi siswa biasanya kan suka ragu-ragu menjawab ya kalau nggak anonim. Nah, ini kita bisa lihat ketika masuk 3 udah mulai berubah. Ya, berubah. Saya tetap nggak bisa nih. Bayu tetap nggak bisa ya? Coba tekan Alt Tab kali ya. Iya, Ibu bisa tekan ALT dengan Tab, Bu, coba. Alt, sebentar. Alt sama Tab. Iya, betul. Nggak mau tuh. Nggak mau ya? Atau Ibu bisa saya bantu? Ibu coba. Nah, ini baru tahu, tapi sekarang malah saya keluar nih. Iya, nggak apa-apa, Bu. Karena masih aktif kok Zoom-nya Ibu. Kami masih bisa lihat. Nah, tapi saya tetap nggak lihat di mana Google Chrome. Oh gitu ya. Di laptop Ibu di sebelah mana? Ibu browsing pakai apa biasanya? Pakai Mozilla. Oh iya, berarti pakai Mozilla, Bu. Jadi saya apa? Saya tekan Mozilla lagi? Iya, buka Mozilla. Udah terbuka tuh? Sudah, Ibu masuk ke menti.com. Sebentar, masuknya di yang di sini nih, yang di atas ini. Iya, yang tapi saya kasih tanda nih, menti.com. Mana? Enggak, saya udah keluar loh ini. Jadi saya nggak lihat tanda Anda sama sekali. Oh iya, Ibu masuk ke menti.com saja, Bu. ME. Ya. Enggak, maksud saya kalau saya masuk ke sana berarti saya meninggalkan Zoom. Enggak, Ibu enggak meninggalkan Bu. Zoom. Jadi sekarang Ibu multitasking, Zoom-nya jalan, Mozilla-nya jalan. Seperti itu. Jadi kalau Ibu mau lihat Zoom, dulu dong. Harus pakai plus ya? Iya, betul. Kalau Ibu mau pakai pindah Zoom, bisa ke Zoom-nya lagi. Saya minta Menti. Menti, menti.com. .com. Udah, terus lalu di enter. Enter. Oke, kalau sudah Ibu bisa masukkan kode 329649. Belum. Ini apa namanya di sini kayaknya sinyalnya nih nggak bagus nih. Oh gitu. Jadi lama nih sampai. Atau nggak apa-apa. Ini kita cuma ice breaking aja Bu Yayu. Jadi mungkin bisa beralih ke Zoom aja. Kita lanjutkan saja dulu. Oke. Oke ya. Oke ya, nih teman-teman kita bisa lihat ya dari 3 orang yang mengisi. Ya, teknologi masih nomor 1 ternyata. Nanti kita lihat paradigmanya apakah benar teknologi yang paling penting dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, ini juga bisa diisi ya. Atau ya teman-teman udah dapat juga dari yang kemarin, ada beberapa, dari survei kita kemarin ya. Jadi di sini saya memberikan beberapa contoh edtech, teknologi pembelajaran yang bisa kita gunakan. Ada Google Classroom, nih Google Classroom, cukup banyak yang tahu, meskipun mayoritasnya tidak tahu, 4 orang. Lalu ada Moodle. Ini kalau yang punya account UI, biasa pakai emas atau Scale, itu sama dengan Moodle. Microsoft Teams. Ada Padlet. Nah, yang bisa kita gunakan nanti Google Classroom atau Padlet. Itu yang masih cukup mudah untuk digunakan. Edmodo sebenarnya menyenangkan menggunakan Edmodo, tapi kalau saya lihat di sini rata-rata tidak tahu atau tahu tapi belum pernah menggunakan, tidak kita gunakan nanti ya. Nah, WhatsApp Group juga bisa kita pakai untuk pembelajaran. Atau kalau kayak saya di WhatsApp-nya itu udah terlalu banyak grup, akhirnya saya untuk kelas-kelas saya gunakan Google Hangouts. Itu mirip dengan WhatsApp Group, tapi dari Google. Dan tentunya kita bisa gunakan Zoom dan lain sebagainya di sini. Dan ini baru sebagian dikit, baru kecil ya, sebagian kecil dari teknologi pembelajaran. Ada banyak lain-lain yang bisa kita gunakan. Lalu dari aplikasi tersebut saya lihat ada yang sudah menggunakan Classmarker, itu juga menyenangkan untuk ujian online menggunakan Classmarker. Dan gratis juga. Kalau kita lihat kekhawatiran, ini pasti Bu Inanti yang pertama ya. Penjuru bahasaan simultan. Oke.
Bagaimana? Nah, nanti kita coba mengaktifkan breakout room untuk pembelajaran simultan, untuk penjurubahasaan simultan. Nah, memang nih masalah seringkali adalah interaksi. Ya, waktu kita tinggal 10 menit lagi, Bapak Ibu. Nanti kalau kita putus, masuk lagi ke Zoom yang sama ya. Link yang sama. Oke, kurang maksimal berinteraksi. Nah, memang seringkali interaksi yang menjadi masalah, tapi interaksi itu bisa kita siasati dengan tadi gunakan polling, ya, atau gunakan breakout rooms. Karena yang paling penting Bapak Ibu interaksinya bukan interaksi guru dengan siswa doang, tapi interaksi antar siswa yang harus kita kelola juga kalau kita menggunakan pembelajaran jarak jauh nantinya. Oke, gangguan sinyal. Nah, ini masalah umum ya. Untuk gangguan sinyal, nanti saya bisa sarankan kita gunakan aplikasi-aplikasi yang tidak memakan bandwidth banyak. Misalnya kita bisa gunakan Google Docs, Google atau WhatsApp Group, itu bisa kita pakai juga. Terutama untuk penerjemahan tulis ya, itu bisa digunakan. Nah, yang menjadi repot adalah untuk penjuru bahasaan. Penjuru bahasaan saya rasa mau nggak mau harus yang menggunakan bandwidth, harus pakai Zoom, harus yang interaksi langsung dan live seperti ini. Oke, ini harapan-harapannya. Ini juga harapan saya. Ya, ada waktu tak berbatas berbayar diberikan LBI. Semoga saja ya didengar nih. Yang disusun proposalnya. Sudah disusun proposalnya. Dikabulkan ya. Paling tidak udah disusun proposalnya, disetujui urusan nanti ya Dika ya. Betul. Kami sedang mengusahakan. Sedang diusahakan, baik. Oke, kita sharing pengalaman. Nah, itu yang juga akan kita banyak lakukan untuk hari ini, kurang lebih tentang sharing pengalaman kita. Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu kalau kita bicara tentang online learning dan distance learning, di sini yang saya dapatkan itu online learning itu tentang content readily accessible on computer. Jadi konten-kontennya itu bisa diakses langsung dari komputer, terutama dari internet tentunya. Sehingga pertama kita bisa membantu menyediakan konten, atau yang lebih baik Bapak Ibu dalam pembelajaran jarak jauh adalah kita sebagai fasilitator. Jadi sebenarnya siswa bisa mencari konten dengan banyak, tentunya dengan panduan dari kita, guideline dari kita. Kita sudah punya lesson plan, misalnya tentang teknik-teknik penerjemahan. Daripada kita yang sajikan teknik-teknik penerjemahannya apa, mungkin kita bisa atur mereka berdiskusi, mereka riset, mencari tahu. Jadi cari tahu dulu sendiri-sendiri, nanti mereka masuk ke dalam kelompok untuk diskusikan nih. Kelompoknya kita bisa gunakan Zoom, atau nanti kita akan coba praktekkan menggunakan Padlet. Padlet juga bisa digunakan untuk brainstorming. Setelah mereka mencari tahu, mereka riset, ya mereka bisa ketik di Padlet hasil riset mereka, misalnya teknik-teknik penerjemahan yang mereka dapatkan apa saja, nah itu bisa di-sharing nanti. Sehingga dengan begitu Bapak Ibu tidak semuanya menjadi beban kita sendiri sebagai pengajar, tapi juga siswa bisa lebih berkembang lagi, seperti itu. Distance learning involves interaction at a distance between instructor and learners and enable timely instructor reaction to learners. Jadi memang selama jam pembelajaran kita harus aktif memberikan reaksi. Baik menggunakan Zoom, tentunya kita reaksinya lebih live, atau menggunakan WhatsApp group misalnya, grup chat. Kalau kita menggunakan grup chat, ya yang sering saya gunakan misalnya nih, saya sudah minta mereka mengerjakan latihan selama 15 menit, setelah 15 menit ternyata yang mengumpulkan baru 2 orang. Nah itu saya langsung sebutin, ya yang belum mengumpulkan kemana nih, sebutin namanya satu-satu, di-mention. Sehingga mereka merasa bahwa, oh instrukturnya hadir di situ, pengajarnya hadir di situ. Karena seringkali, karena kurangnya interaktivitas, mereka merasa bahwa santai aja lah, instrukturnya paling juga nggak ngeliatin, tidak merhatiin. Nah ini yang harus kita jaga. Bahwa instruktur, pengajar itu selalu memperhatikan
kita harus buat mereka merasa seperti itu supaya pembelajarannya bisa berjalan. Nah, di sini juga dibilang bahwa sekedar memposting materi pembelajaran itu kita tidak bisa sebut sebagai distance learning. Jadi pengajar itu harus terlibat dalam memberikan feedback juga secara aktif. Ini yang memang harus kita jaga supaya belajarnya menjadi lebih efektif. Oh ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya lewat chat ya. Nah, supaya di sini juga saya sampaikan completely independent learning. Jadi distance learning itu bukan belajar mandiri seutuhnya. Instruktur tetap diperlukan. Nah, makanya tadi kalau kita lihat surveinya pengajar termasuk yang 2 terbawah, sebenarnya enggak juga. Justru pengajar itu menjadi salah satu yang paling penting dalam pembelajaran jarak jauh. Karena kita harus hadir, kita harus bisa dirasakan kehadirannya oleh para siswa. Lalu juga bukan sekedar memberikan tugas, ya. Ini kalau saya lihat misalnya di beberapa artikel itu banyak mahasiswa yang merasa keberatan dengan tugas-tugas yang terlampau banyak dibandingkan waktu belum pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya kalau pembelajaran jarak jauhnya bisa efektif, tugas tidak perlu diberikan lebih banyak, itu tidak masalah. Jadi bisa saja jumlah tugasnya sama. Yang penting apa? Yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu yang membuat mahasiswa merasa tugas itu memberatkan adalah mereka tidak merasakan ada feedback dari pengajarnya atas tugas-tugas yang diberikan. Apalagi kalau modelnya hanya berikan tugas banyak, tapi nggak ada, kita tidak mengulas apapun dari hasil jawaban mereka. Di situ pasti mereka akan merasa sangat terbebani. Makanya memberikan umpan balik terhadap tugas itu penting. Walaupun yang saya aplikasikan misalnya, umpan balik tidak selalu saya berikan ke seluruh siswa. Tetapi saya hanya pilih 1 atau 2 saja, dan di situ saya kasih contoh ke mereka, saya kasih penjelasan, perbaikannya seperti apa, terutama yang kesalahannya banyak, nah itu juga sudah cukup. Dan biasanya saya buatkan dalam bentuk video, sehingga mereka tidak perlu live seperti ini untuk nontonnya, itu juga sudah cukup untuk mereka. Makanya pedagogi, atau sebenarnya kalau dalam pembelajaran jarak jauh, kita sebutnya heutagogi. Itu sangat penting. Artinya pembelajaran jarak jauh itu harus tetap ada interaksi, harus tetap ada metode belajarnya, harus tetap ada lesson plan yang baik. Bahkan lesson plan ini menjadi sangat penting. Oke, Bapak Ibu, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Sebelum kita nanti masuk lagi, mungkin di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu. Nah, di sini ada Bu Indi. Di chat, Bu Indi bertanyakan bagaimana memberi feedback ke peserta atas tugas yang diberikan di WA. Nah, feedback itu kalau saya biasanya saya tuliskan kalau feedback-nya individual ya, itu saya tuliskan di file mereka, saya ketikkan feedback-nya apa, lalu saya kembalikan ke mereka. Di chat room langsung juga bisa, kalau kita ingin memberikan feedback secara general, secara umum. Misalnya kita menemukan kesalahan yang berulang-ulang apa, nah kita bisa berikan di chat room, atau saya juga sering merekamkan video, ya kalau memungkinkan dan Bapak Ibu bisa melakukannya, yaitu bisa dengan merekam video seperti ini, lalu videonya diposting ke mereka. Itu juga bisa. Untuk penjuru bahasaan, oke, tugas atau latihan mandiri harus dikirim kembali dan dengarkan satu-satu. Dan itu makan waktu sekali. Nah, di sini, sehingga kalau ini berarti kita bisa gunakan yang model asynchronous nanti. Jadi tidak harus saat itu juga kita memberikan feedback-nya. Atau feedback-nya itu mereka bisa mendengarkannya sebagai tugas. Tugasnya adalah dengarkan feedback, aplikasikan. Itu bisa juga kalau mau diaplikasikan. Atau kalau memang harus mereka dengarkan satu-satu, nanti kita bisa gunakan Padlet juga. Nanti saya kasih contoh bagaimana kita menggunakan Padlet. Oke, Bapak Ibu, tinggal 1 menit kurang ya.
Jadi saya akan end meeting dulu. Setelah end meeting nanti kita kembali masuk ke link yang sama ya, yang ada di grup WhatsApp. Oke.